Assalamualaikum sahabat Quran dimanapun berada. Nah, senang sekali ya hari ini Zah kembali ngonten dan bikin video khusus buat sahabat Quran dimanapun berada. Dan tidak lupa Ustazah ucapkan selamat bergabung di channelnya kita. Dan tentunya mudah-mudahan nanti Ustazah bakalan fokus ya ngonten lagi buat menghadirkan konten-konten ngaji dan baca Al-Quran buat teman-teman semuanya. Nah, di samping Ustazah sudah ada nih siapa? Ayo yang udah kenal sama teman kita ini. Ayo siapa namanya? Kenalan dulu Bang. Siapa namanya Bang? Kafi El Azam. Udah tahu, udah kenal dong ya siapa namanya. Yang semangat dong Bang. Siapa namanya? Kafi El Azam. Kafi El Azam ya. Nah, udah ada Kafi. Kok Kafi? Azam. Udah ada Azam ya, maaf. Jadi panggilannya Azam. Nah, kebetulan Azam ini ngaji di mana Azam? Di Rumah Tahfiz Cahaya Quran. Oke, Rumah Tahfiz Cahaya Quran. Kira-kira sekarang hafalannya udah berapa nih Azam? 3 juz. Masya Allah sudah 3 juz, barakallah ya. Jadi buat teman-teman semangat nih. Apa sih tipsnya Azam bisa menghafal sebanyak itu hingga sekarang gitu? Sekarang berapa umurnya Azam? Umurnya 10 tahun. Nah, 10 tahun teman-teman. Jangan kalah ya sama Azam yang alhamdulillah sudah hafal 3 juz. Nah, ini baru berapa tahun ya kita menghafalnya, Bang? Hafalannya. Baru sekitar 3 tahunan ya. Nah, fokusnya 3 tahunan ini. Jadi Azam sudah menghafal alhamdulillah kurang lebih 3 juz ya. Istiqomah dan tetap murojaah ya hafalannya supaya hafalannya tetap lancar dan dihafal juga. Nah, caranya kalau tips dari Azam tuh apa aja tuh bisa dibagikan dengan teman-temannya. Gimana cara menghafalnya atau ada cara-cara tertentu yang mungkin Azam lakukan di rumah? Menghafal atau murojaah. Menghafal murojaah sama siapa? Kalau di rumah? Sama ibu. Sama ibu gitu ya. Jadi ibunya juga mensupport Azam untuk menghafal Al-Quran. Jadi hingga sekarang bersemangat dalam menghafal Al-Quran. Barakallah. Kira-kira cita-citanya apa nih? Polisi. Jadi polisi, Masya Allah, amin ya. Mudah-mudahan nih saya juga doakan Azam bisa menjadi polisi dan sesuai dengan cita-citanya. Jangan lupa polisi yang hafal Al-Quran ya, Masya Allah. Terus kira-kira targetnya berapa nih ngafal Al-Qur'annya? Punya target berapa? Mau 30 juz misalnya? Ya. Iya. Iya, insya Allah ya. Jadi caranya ada Zam kalau mau jadi penghafal Al-Quran. Nah, ini seperti yang juga saya terapkan gitu ya. Kalau kita menghafal Al-Quran tuh biarlah dikit-dikit, tapi terus continue dihafalkan daripada misalnya kita punya target yang banyak, terus tapi kita nggak aplikasikan atau menghafalnya mudah terus nggak diulang akhirnya hilang gitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi saya sarankan juga kita kalau dalam menghafal Al-Quran harus harus benar-benar punya niat yang tulus, yang ikhlas, kemudian mengharapkan ridha Allah. Nah, itu dia ya. Jadi kalau Azam biasanya kalau murojaah berapa ayat tuh dalam sehari? 1 juz. 1 juz ya murojaah itu dalam 1 hari. Kalau hafalannya atau ziyadahnya berapa ayat? 1 atau 2. 1 atau 2 juga. Jadi berarti sedikit-sedikit gitu ya. Yang penting ada hafalan barunya. Jadi Azam
seperti yang sudah kita laksanakan selama ini bisa dijalankan dan hafalannya juga terus bertambah, seperti itu maunya ya. Dan Ustazah juga mendoakan buat teman-teman yang di rumah, kalau dalam menghafal kita jangan lupa untuk selalu berdoa ya Zam ya, berdoa kepada Allah, karena kemudahan itu datangnya itu dari Allah gitu kan. Dalam kita menghafal kita berserah diri. Kalau misalnya hafalannya sulit berarti ada apa ini gitu ya kan. Kalau saya sendiri gitu ya, kalau susah kali lah ngafal surat Al-Infitor misalnya, atau At-Takwir misalnya, ini contoh. Jadi gimana ya, kok bisa ya, kok susah kali ya hafalnya gitu kan. Nah ternyata ada mungkin beberapa hal yang membuat kita lalai ataupun susah dalam menghafal Al-Quran. Salah satunya kalau saya sendiri tuh banyak dosa misalnya kan, atau membuat satu kesalahan ya sehingga mempengaruhi hafalan kita. Jadi usahakan kalau misalnya udah dekat dengan Al-Quran, udah fokus menghafal Al-Quran, ya salah satunya kita harus menghindari yang namanya larangan Allah, seperti kita berbohong misalnya, atau kita membuat kesalahan-kesalahan yang kecil yang mungkin Allah tidak ridho dengan apa yang kita perbuat itu ya. Nah Azam, kemarin itu Azam kan tentu udah banyak prestasi dong, karena saya lihat di rumahnya banyak sekali piala-piala penghargaan. Nah berarti udah sering ikut lomba ya Zam? Iya. Ikut lomba apa aja tuh? Azan, tahfiz, dan MTQ. Oke, berarti ada 3 ya, 3 perlombaan tuh di lemarinya, banyak banget. Sudah terjikir ya koleksian piala dari Azam. Nah, gimana tuh caranya menang dalam lomba Azam? Latihan dan terus murojaah. Oke, latihan dan terus murojaah gitu ya. Karena kan kalau kita sering ikut lomba berarti pengalaman-pengalaman dari kegiatan lomba itu bisa dirasakan ya Zam ya. Misalnya dalam satu perlombaan itu oh ternyata ada pengalaman yang baru nih, atau ada cara baru gitu kan dalam penilaian. Nah kalau sering ikut lomba kayaknya tuh bisa jadi pembelajaran. Nah seperti itu. Jadi kiatnya untuk supaya bisa menang ataupun jadi juara di perlombaan, ya harus latihan dan rajin murojaah. Terus ada prestasinya apa aja Jam? Juara-juaranya coba sebutkan. Juara 1, juara 2. Iya, di lomba apa gitu? Yang seingat aja. Ya, atau yang terbaru nih. Kemarin kan alhamdulillah prestasinya juara 1 lomba tahfizul Quran tingkat SD se-Kabupaten Pasaman Barat gitu ya. Iya kan? Iya. Iya, alhamdulillah. Jadi prestasinya pertama tuh, nah buat teman-teman juga ya, sahabat Quran, kalau ikut lomba coba deh ikuti segala perlombaan yang ada. Misalnya yang ada dulu di tingkat kejorongan, kalau seandainya ada tingkat kejorongan, ya udah ikutin aja dulu gitu ya kan. Nah setelah tingkat kejorongan apa, kenegarian misalnya ada perlombaan lagi, ikut lagi, walaupun kalau menang itu urusan belakang deh, yang penting ikut aja. Terus setelah kenegarian kecamatan, nah ikut kecamatan, nah nanti baru tingkat kabupaten, nanti baru tingkat provinsi, nah atau nanti selanjutnya adalah tingkat nasional. Jadi apapun itu, dimanapun lombanya, usahakan ikut gitu. Kalah menang itu urusan belakang, yang penting dicoba dulu, karena kan pengalaman itu berharga.
Nah, kegiatan-kegiatan perlombaan itu juga nggak selalu ada ya kan dalam setiap tahunnya. Jadi event-event itu bisa diikuti dan bisa belajar dari hal-hal kegiatan yang positif dari perlombaan itu gitu ya kan. Nah, terus Azam kan udah membuktikan bahwasanya dari tingkat kejorongan ya kan Zam, terus langsung ke nagarian, kecamatan dan kabupaten. Jadi udah mengikuti tahap-tahap berikutnya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah kabupaten ini bisa mengikuti tingkat provinsi gitu ya kan. Tapi kabupaten kalau tahun kemarin tuh kan dipending ya, di tahun nggak tahu kapan pelaksanaannya. Mudah-mudahan aja deh dalam waktu dekat di tahun 2025 ini bisa terlaksana MTQ-nya. Jadi Azam bisa ikut karena kemarin itu udah ikut seleksi tingkat kecamatan juga dan diutus dalam perlombaan tahfizul Quran ya Zam. Iya. Oke, saya doakan deh nanti bisa masuk seleksi selanjutnya gitu ya kan. Habis menang di kabupaten bisa ikut ke provinsi. Amin, amin ya rabbal alamin. Semangat gak ikut lombanya? Semangat. Semangat. Udah latihan juga, udah merujaah juga ya kan. Jadi pesan Ustazah kalau ingin sukses di bidang tahfizul Quran, yaitu dia kuncinya adalah kita harus benar-benar semangat, terus konsisten gitu, terus merujaah. Jangan lupa untuk murojaah ya Bang ya, karena kalau misalnya nggak murojaah sehari aja nanti tuh jadi kebiasaan, kayak misalnya dilupain aja gitu kan. Tapi yakinlah kalau udah kebiasaan tuh kayaknya ada yang kurang gitu. Makanya kalau udah fokus jadi penghafal Quran, yang penting itu adalah murojaahnya, jangan lupa, walaupun cuma satu surat dalam satu hari, yang penting dibaca dan diulang, jangan sampai tidak murojaah gitu ya kan. Kan kita ada sholat ya kan, dalam sholat itu kita kan murojaah, bisa membaca ayat-ayat yang kita hafalkan. Jadi di sana waktu kita untuk murojaah, terus mengingat hafalan dan juga kalau bisa menambah hafalan gitu ya. Nah, Azam tadi kita udah cerita singkat ya gimana perjalanan Azam mengikuti lomba, kemudian udah menang di berbagai macam perlombaan gitu kan. Nah, ada kesan-kesan nggak yang mungkin bisa Azam ceritakan buat teman-teman sahabat Quran di rumah? Kesannya apa? Ayo dong ngomong. Ya kan, ungkapin aja, misalnya senang bisa banyak teman, banyak pengalaman gitu. Senang. Selain itu? Senang karena bisa dapat banyak teman. Senang banyak dapat teman ya kan, yang sefrekuensi misalnya kan. Terus apa lagi? Sini Dek, adik mau ikut juga bikin video. Sini, yuk dekat abang. Senang dapat teman baru, senang dapat pengalaman ya kan. Senang mengikuti lomba. Ya, mengikuti lomba. Sini, pegang. Yuk adik ikut. Adik juga nih penghafal Al-Quran nanti. Ya, insya Allah. Terus apa lagi pengalamannya? Dapat hadiah. Kan iya kan? Iya. Senang dapat hadiah, pulang-pulang gitu kan bawa hadiah, bawa amplop ya kan, senang pasti. Terus Azam apa nih harapan ke depannya Azam? Harapannya mungkin kenapa Azam bisa jadi penghafal Al-Quran? Azam tuh ingin
bukan di dunia aja tapi di akhirat. Kalau di dunia inginnya tadi kan cita-citanya jadi polisi yang hafal Al-Quran misalnya kan. Terus kalau di akhirat apa tuh Zam? Seperti cerita-cerita dari teman-teman kan, ada yang termotivasi menghafal Al-Quran, salah satunya bisa memasangkan mahkota untuk ayah ibu misalnya. Kalau Azam apa? Itu juga. Iya. Terus bisa berkumpul Bersama keluarga ya, bersama keluarga di mana? di surga. Di surga nanti ya kan. Semuanya mungkin teman-teman juga di rumah menginginkan itu ya kan. Kalau selain mengharapkan ridho Allah, juga kita menghafal Al-Quran untuk bisa masuk surga ya kan Dek? Adik mau masuk surga Dek? Adik mau masuk surga? Iya. Insya Allah. Nah, jadi buat teman-teman dan juga sahabat Quran di rumah ya, dari video ini kita bisa belajar bahwasanya menghafal Al-Quran itu benar-benar hal yang sangat-sangat menyenangkan bagi orang yang beriman ya kan, dan tentunya suatu kebanggaan juga gitu bisa menjadi penghafal Al-Quran, karena tidak semua orang kan bisa menghafal Al-Quran ya, walaupun menghafal Al-Quran itu sangat-sangat mudah ya. Nih kaki adik nih sopan banget nih. Adik, halo ya. Halo, adik ingin jadi penghafal Quran kan? Iya kan? Iya. 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 Kok lama kali? Kok lama kali ngomongnya? Halo bilang. Halo. Halo bilang kamera. Halo. Itu loh kameranya. Itu loh kameranya. Dadah. Cuk bilang. Halo. Allah bilang. Allah. Allah. Nih, pintar nih adiknya. Siapa nama adik? Siapa namanya? Tuh, teman-teman mau tahu nama adik siapa? Khalid bilang. Khalid. Bilang kah? Khalid. Iya, namanya Khalid. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri video ini, teman-teman, kita mau dengarkan azam nih untuk membacakan salah satu surat ya dalam Al-Quran. Surat apa Azam mau baca Azam? Surat At-Takwir. Boleh. Baca, pegang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa
السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah ya, tabarakallah, suaranya indah banget gitu ya, sejuk gitu kan didengar. Nah, mudah-mudahan ini bisa memotivasi buat teman-teman dan juga sahabat Quran dimanapun berada untuk terus-terus menghafal Al-Quran dan belajar Al-Quran. Nah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Jadi buat teman-teman semuanya, walaupun mungkin sedikit hafalannya, lebih baik ya diulang-ulang terus daripada banyak hafalannya tapi nggak pernah diulang atau murojaah. Jadi kayaknya nanti percuma aja gitu kan, udah capek-capek ngafal tapi malah hilangnya juga cepat gitu. Nah, mungkin dengan berakhirnya bacaan dari Azam tadi, berakhir pula ya video kita kali ini, dan insyaallah kita bakalan ketemu lagi dengan sahabat Quran kita yang lainnya yang tentunya bisa memotivasi teman-teman dalam menghafal Al-Quran. Dan jangan lupa ya untuk terus mengikuti video-video yang bakalan Ustazah share. Dan jangan lupa ini subscribe video ini ya, dan subscribe channelnya maksudnya ya. Jangan lupa like, share, and comment. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Coba baca assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah.